Esok hari saat dirinya baru bangun tidur, Saitama langsung dikejutkan dengan kemunculan sekelompok monster bawah tanah yang langsung mengeroyok dirinya. Mereka ternyata kuat dan mampu memberikan perlawanan kepada Saitama. Namun sayang, itu semua hanya mimpi. Dan pada kenyataannya di luar memang ada beberapa monster bawah tanah, tapi ukurannya kecil dan sangat memprihatinkan hingga mereka semua kabur dari sana. Kali ini kita akan melanjutkan episode kemarin, masih bersama si botak terkuat di bumi, Saitama, dan menampilkan seorang sosok pria biasa, pengangguran, sampai-sampai tidak bisa membayar uang kontrakannya. Dan satu lagi, Saitama menjadi pahlawan bukan karena sebuah motivasi yang kuat, melainkan murni hanya sekedar untuk hobi. Tanpa berlama-lama langsung saja inilah One Punch Man episode kedua. Diawali dengan memperlihatkan Saitama yang sedang berada di kontrakannya. Terdengar di berita bahwa ada sebuah kejadian di mana banyak hewan ternak yang mati karena kehabisan darah. Kemudian Saitama pergi ke balkon untuk menyirami tanaman kaktus satu-satunya yang dia miliki. Tiba-tiba ada seekor nyamuk yang hinggap di tangannya. Merasa terganggu dengan hal tersebut, Saitama berulang kali mencoba menepuknya namun tidak berhasil. Anjing, bunuh monster aja bisa, seonggok nyamuk doang nggak bisa. Pindah ke tempat lain. Kita akan melihat seorang pemuda tampan bertubuh robot. Pemuda ini bernama Genos, yang merupakan seorang cyborg atau manusia setengah robot. Tapi secara detailnya kita akan ceritakan dia nanti. Pada saat itu, Genos melihat seonggok bangkai burung tergeletak. Kemudian, melihat sekelompokan nyamuk berada terbang di atas. Dan kemungkinan, nyamuk-nyamuk tersebutlah yang sudah meresahkan warga saat ini. Adegan lalu berpindah ke seseorang maling yang sedang menjarah beberapa barang berharga karena para penghuni rumah di kota Z sudah dipindahkan ke tempat aman dikarenakan kasus ternak mati tersebut. Tiba-tiba segerombolan nyamuk menyerang dan menghisap darah si maling hingga kering. Dan ternyata itu semua adalah ulah si ratu nyamuk jahat. Tak lama datanglah Genos si cyborg menyerang si ratu nyamuk menggunakan api di tangannya. Si ratu pun menyerang balik dengan tujuan menghisap darahnya. Namun karena tubuh Genos terbuat dari besi dan robot, serangan tersebut pun tak mempan terhadapnya. Dari situ terjadilah pertarungan sengit di antara mereka berdua hingga Genos harus kehilangan satu lengan kirinya. Di sisi lain, Saitama masih dibuat kesal dengan seekor nyamuk yang dari tadi susah sekali untuk ditangkap, hingga akhirnya Saitama mengejar nyamuk tersebut ke tempat di mana Genos dan Ratu Nyamuk bertarung. Disitulah pertama kali Saitama dan Genos bertemu. Tak lama si Ratu Nyamuk pun mengerahkan semua nyamuk yang ada untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Dengan repulsor yang ada di tangannya, Genos pun dengan sekejap membakar semua nyamuk yang ada.
Namun dia lupa bahwa ada Saitama di situ. Genos yang merasa berdosa pun seketika terkejut saat melihat Saitama masih hidup dengan keadaan tanpa busana. Di sisi lain, si Ratu Nyamuk ternyata sudah bertransformasi ke dalam mode menyerang dengan kemampuan yang sudah ditingkatkan. Dengan senjata cakar pembelahnya, si Ratu Nyamuk pun membelah gedung hingga membuat tubuh Genos harus terbelah menjadi beberapa bagian. Genos yang tidak punya pilihan lain terpaksa harus menghancurkan dirinya dengan meledakkan reaktor di dalam tubuhnya. Tak diduga terjadi hal mengejutkan, di mana Saitama tiba-tiba langsung menepuk si Ratu Nyamuk hingga hancur sampai tak tersisa. Bahkan akibat terlalu dahsyatnya tepukan Saitama membuat awan di langit menjadi terbelah. Anjing, ini nih yang saya suka dari One Punch Man ini. Terlalu OP bangsat. Genos yang merasa terpukau pun kemudian bertanya, "Siapa Anda?" Saitama pun menjawab, "Konoha Saitama desu. Ora!" Setelah beberapa hari berlalu, Genos pun memperbaiki tubuhnya dan datang ke kontrakan Saitama dengan maksud ingin berguru padanya. Tanpa diminta, Genos pun menceritakan kehidupannya di masa lalu dengan tujuan agar Saitama mengerti apa motivasinya dan juga agar Saitama menerima Genos sebagai muridnya. Genos bercerita bahwa di masa lalu Genos dan keluarganya bahagia dan hidup normal. Namun suatu hari ada seorang cyborg jahat yang tiba-tiba membantai seluruh keluarganya tanpa alasan. Beruntung seorang profesor berhasil menyelamatkan Genos dengan membuat tubuhnya menjadi robot seperti sekarang. Genos mengungkapkan bahwa saat dirinya melihat Saitama mampu mengalahkan si Ratu Nyamuk dengan sekali tepuk, Genos langsung termotivasi untuk menjadi lebih kuat seperti Saitama. Untuk itu, dia mohon agar Saitama menerima Genos menjadi muridnya. Di sisi lain, kita akan melihat seorang ilmuwan jahat sedang memperhatikan rekaman video saat Saitama mengalahkan si Ratu Nyamuk. Ilmuwan ini bernama Genos, dan ternyata si Ratu Nyamuk adalah salah satu makhluk evolusi ciptaan profesor ini yang sengaja dikirim untuk melihat perkembangan kemampuannya. Dalam rekaman tersebut, Profesor Genos melihat bahwa kekuatan seperti Saitama belum pernah dia lihat seumur hidupnya. Untuk itu dia mengirimkan makhluk evolusi ciptaannya yang lain untuk membawa sampel darah atau tubuh Saitama dengan tujuan untuk diteliti dan dikembangkan. Di sisi lain, Genos pun diizinkan untuk menjadi muridnya. Dan Genos terlihat sangat semangat mendengar hal tersebut. Tapi tiba-tiba Genos mendeteksi bahwa ada beberapa monster yang datang. Dengan wajah yang datar, Saitama hanya melihatnya dengan tatapan aneh. Benar saja, tiba-tiba ada monster yang menerobos dari atap kontrakan Saitama. Dengan sekejap Saitama langsung meninjunya dengan mudah dan hancur begitu saja. Tidak sendiri, masih ada beberapa makhluk yang berada di bawah yang langsung dibungkam oleh Saitama. Tiba-tiba ada makhluk lain yang menarik Saitama hingga masuk ke dalam tanah menyisakan kepalanya saja. Bukannya berusaha meloloskan diri, justru Saitama malah nyaman dan bersantai dalam posisi tersebut. Genos sendiri mendeteksi bahwa ada energi besar yang mendekat, dan itu adalah robot gorila. Tak lama, Saitama sendiri didatangi oleh makhluk lain yang menyerupai singa. Dan lagi-lagi bukannya takut, Saitama justru malah menguap dan merasa ngantuk dengan hangatnya tanah yang mengelilingi tubuhnya. Hal tersebut membuat si Raja Singa emosi. Si Raja Singa pun mengancam Saitama dengan tujuan untuk mengintimidasi dan membuat Saitama takut. Tapi justru Saitama dengan santai keluar dari tanah lalu membersihkan sisa-sisa tanah yang tersisa di tubuhnya. Si Raja Singa yang tambah emosi kemudian melayangkan serangan cakar mautnya untuk menebas tubuh Saitama. Namun hebatnya, Saitama dengan cepat dapat menghindar dari serangan tersebut. Tak tinggal diam, Saitama langsung melayangkan serangannya yang bernama rentetan pukulan biasa. Seperti namanya, pukulan tersebut sangat biasa dan bahkan tidak sampai menguras seperempat dari kekuatannya.
namun berhasil membuat setengah tubuh si Raja Singa hancur lebur. Di sisi lain, Genos pun berhasil mengalahkan si robot gorila hingga dia ketakutan dan meminta maaf. Genos pun meminta si robot gorila untuk memberitahu siapa yang mengirimnya dan apa maksudnya. Dan kita akan mengetahuinya di episode selanjutnya, jadi jangan sampai kelewatan. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar saya dapat uang dari AdSense untuk mengganti biaya rokok dan kopi selama saya ngedit video ini beserta tim-tim yang ingin ngopi juga. Sat.